sudah kami jadikan sebagai judulnya ya. Jadi judul proposal kegiatan literasinya sama, pelatihan membuat konten edukatif di media sosial. Nah, ini tujuan utamanya supaya para generasi-generasi muda itu mengenal apa itu literasi melalui konten ya, karena konten lebih cepat diserap oleh anak muda. Latar belakangnya karena media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern, termasuk di kalangan pelajar dan remaja. Meskipun menawarkan berbagai manfaat seperti akses informasi dan komunikasi yang mudah, media sosial juga menyimpan potensi dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi mengenai penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan produktif. Itu latar belakangnya ya, cukup singkat, satu paragraf saja. Kemudian tujuan kegiatannya apa? Di sini ada 5 tujuan kegiatan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya remaja, tentang pentingnya literasi digital. Tujuan yang kedua, membekali remaja dengan keterampilan yang relevan dengan penggunaan media sosial seperti berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Tujuan yang ketiga, mendorong penggunaan media sosial yang positif dan produktif untuk pembelajaran, pengembangan diri, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan yang keempat, menyediakan sumber informasi edukatif yang mudah diakses dan menarik melalui media sosial. Tujuan yang kelima, mengenalkan literasi kepada generasi muda melalui literasi digital. Itu tujuannya. Kemudian bentuk kegiatannya seperti apa? Bentuk kegiatannya berupa pelatihan dan praktik langsung membuat konten edukatif yang kemudian diposting di berbagai sosial media. Jadi selain pelatihan juga nantinya pesertanya akan langsung dianjurkan buat membuat konten edukatif. Nah, selanjutnya sasarannya untuk remaja usia 13 sampai 18 tahun ya, usia anak-anak SMP dan SMA. Kemudian untuk orang tua dan guru yang berminat, dan juga masyarakat umum yang tertarik dengan isu literasi digital. Waktu dan tempat kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Juni. Ceritanya ya, 2025, selama 2 hari pelatihannya. Dari pagi seperti ini sampai jam 4. Bertempatnya di Dinas Aula Arkus. Kenapa 2 hari? Karena hari pertama untuk pemberian materi, hari kedua untuk praktek membuat konten edukasinya. Nah, itu juga sekaligus rencana kegiatannya. Nah, untuk anggaran dan lain-lainnya nanti bisa didiskusikan lagi ya, karena belum sampai. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Kalau nggak ada, kita next ke kelompok siapa, Mas Imam ya? Oke, silakan. Tepuk tangan dulu dong. Mungkin nanti tidak semuanya ke depan karena waktunya sudah masuk ke materi selanjutnya. Silakan pendamping Mas Imam, kelompoknya siapa? Ya, boleh langsung berdiri situ. Terima kasih Mas Yusuf, Mbak Lulu, Bu Sri, Mas Taisir, dan suaranya bisa enak banget. siapa? Apa? Mas Arif. Oke, terima kasih. Protokoler Pak. Oh, iya, protokoler. mantap. Oke, Mas Imam, silakan akan kita anak asuhnya. Udah di-upload ke grup belum? Aku sih WA nyenengan. Oh iya. Oh iya, boleh dicolokin atau di-copy ke flashdisk, boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Siap. Pagi. Sebelum kita makan siang, kita makan pagi dulu.
Sebenarnya udah masuk waktu kudapan tapi saya Tadi udah snack kok Mas aman berarti. sudah ada. Oh tadi sudah ya dibagi ya? Sudah snack. Ya kita akan coba paparkan hasil diskusi dari kelompok 2 nanti akan disampaikan oleh Mas Muhammad Yanuar ya. Dari TPM mana Mas? Perpustakaan Desa Panuntun dari Ketitan Kidul. Oh, anak Mantap. itu. Anggota apa namanya binaannya Mas Yusuf ini ya. Nah, ini akan coba nanti menyampaikan dari hasil diskusi kilat ya selama 15 kurang lebih 15 menit ya. Luar biasa ini. Dan kita ini Mas minta bantuan tadi ChatGPT ya Mas. Jujur aja ya. Jujur aja nggak mungkin lah kita mau bahas latar belakang. Yang ternyata latar belakangnya beda-beda Mas. Perpustakaan desa, taman baca, terus ada komunitas literasi ya, ada PKBM. Jadi nggak bakal ketemu Mas nanti kalau. Iya, 24 jam nggak mungkin bisa tercapai lah kita punya kesepakatan. Nah, langsung saja kita tampilkan Mas Muhammad Yanuar untuk presentasi monggo. Nanti bantu ya. Bantu maju. Oke maju. Ayo maju. Anggotanya ke depan semua biar Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalan ya dari kelompok 2. Biar nggak kelihatan malah, bukannya biar kelihatan. Ini dari kelompok 2, tapi nggak mau diduakan. Nah, Ya perkenalan. Aku dan kampungku. Iya, pengalaman. aku dan kampungku. Aku dan kamu. Ya, berarti asal saya itu di Perpusdes Panuntun di Desa Ketitan Kidul, Kecamatan Bojong. Perkenalan dengan saya Muhammad Aflarian Setiawan dari Baca Katlis. Ya, baik. Dan lanjut lagi dengan rekan saya. Baik, nama saya Muhammad Rizal dari Taman Baca Masyarakat Darul Kuto. Saya Meli Seda dari Taman Baca Ceria Prekerjo. Saya Deabrelia dari komunitas literasi. Benarkan saya Fikria dari PKBM Merpati Darul. Monggo selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Yana. Suaranya api loh, nyanyi ya. MC. Ya, lanjut ke proposal kelas menulis cerpen remaja. Tema Aku dan Kampungku. Ini disusun oleh Perpustakaan Desa Ulu Asri, Kabupaten Pekalongan. Next. Nih, ini latar belakang yang dihasilkan ChatGPT. Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar dalam dunia literasi. Namun, tidak semua remaja memiliki wadah yang cukup untuk mengasah kemampuan menulis kreatif, khususnya dalam menulis cerpen. Padahal menulis cerpen bukan hanya sekedar kegiatan menuangkan imajinasi, tetapi juga dapat menjadi media refleksi, edukasi, dan ekspresi terhadap lingkungan sekitarnya. Melalui tema Aku dan Kampungku, kelas menulis ini bertujuan untuk menggugah kesadaran remaja di desa Ulu Asri akan pentingnya mencintai dan menceritakan kampung halamannya melalui karya sastra. Kegiatan ini juga diharapkan dapat membentuk generasi muda yang peka terhadap lingkungan sosial dan budaya lokal.
Lanjut. Tujuan kegiatan terdapat meningkatkan kemampuan menulis cerpen remaja. Yang kedua, mendorong remaja untuk mencintai kampung halamannya. Ketiga, menumbuhkan minat literasi dan kreatif melalui tulisan. Keempat, mewadahi karya remaja bentuk kopi atau cerpen. Mana sudah lah. Kita kan Sudah pernah juga. Tema kegiatannya itu ada aku dan kamu. Dari pendek pengalaman, kisah atau potret kehidupan di kampung halaman. maksudnya kulonnya dalam masalah Sasaran peserta itu ada di remaja usia dari 13 sampai 19 tahun dari berbagai latar belakang pendidikan yaitu SMP, SMA, PKBM, TBM, Perpusdes maupun komunitas literasi. Jumlah pesertanya ada 30 orang. Rapat di Doro. Bentuk kegiatan itu ada kelas menulis cerpen 4 kali pertemuan, pendampingan penulisan individu, terus selektif dan kurasi cerpen terbaik, penerbitan antologi cerpen berjudul Aku dan Kampungku, launching dan bedah buku cerpen terbaik di antara peserta. Waktu dan tempat pelaksanaan itu waktunya di 20 Juli sampai 10 Agustus 2025 pukul 8 sampai 12 siang. Tempat Balai Desa Purwoasri Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya saya bacakan susunan kegiatan. Hari pertemuan pertama, kegiatan pengenalan cerpen remaja dengan materi, struktur, gaya bahasa, dan tema dengan narasumber Ibu Mainis. Pertemuan kedua nanti diisi dengan kegiatan latihan menulis cerpen dengan materi membuat tokoh latar dan alur cerita. Narasumber Bapak Imam Huda. Kemudian di pertemuan ketiga ini nanti akan diisi dengan kegiatan bedah cerpen dan revisi dengan materi teknik editing dan self assessment dengan narasumber Bapak Yoga Rifai Hamzah. Pertemuan keempat nanti akan diisi dengan kegiatan presentasi dan apresiasi karya, materi pembacaan cerpen dan diskusi dengan narasumber Bapak Ridho Afandi. Next. Anggaran biaya untuk konsumsi peserta dan pemateri 750.000, transport pemateri 500.000, modul dan alat tulis 300.000, sertifikat dan piagam 250.000, biaya desain dan layout antologi 400.000, cetak buku 30 eksemplar A 25.000 sehingga totalnya 750.000, launching dan bedah buku 500.000 sehingga total anggaran biaya yang dibutuhkan adalah 3.450.000. Adapun susunan panitianya, penasihat Kepala Desa Purwoasri untuk pembinanya yaitu Ibu Diah dari Arbusda, Ketua Panitia Muhammad Yanwar, Sekretaris Ki Aprilia, Bendahara Ibu Fitria, Seksi Acara Rizal, Seksi Humas Aflah, dan Seksi Perlengkapan Nur, Bapak Nur. Bentuk demikian proposal kegiatan kelas menulis cerpen remaja Aku dan Kampungku ini kami susun dengan harapan dapat dukungan dari pemerintah Desa Purwoasri, pengusaha resto dan berbagai pihak. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan literasi remaja, namun juga menjadi bentuk dokumentasi cinta generasi muda terhadap kampung halamannya. Semoga program ini berjalan lancar dan memberi dampak positif yang berkelanjutan. Pekalongan 25 Juni 2025. Ketua Panitia Muhammad Yanwar, Sekretaris Dia Aprilia.
Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Mungkin satu kelompok lagi aja karena waktunya ini mepet. Siapa yang bersedia? Kelompok Mas. Ini Oh, yang paling belakang siapa namanya? Ya, Mas. Ya, Mas cukup ya itu ya? Ya, Mas cukup. Ya, Mas cukup. Ya, silakan maju. Cukup Mas. Mas cukup. Cukup Mas, gimana ya? Namanya bukan cukup. Enough is enough. Silakan Mas cukup. oke untuk kelompok berarti Mas Cukup ini kelompok berapa? Mas, berapa? Kelompok 5 silakan maju ke depan semuanya. Kelompok 5 apa sudah mengirimkan ininya? Oh sudah. Pendampingnya siapa? Oh ya, silakan. Silakan ke depan semuanya. Satu dong. Silakan. Coba ya gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesanannya? Oh, boleh. Terima kasih Langsung. Ya nang kene kok. yang Ono terhormat para garis-garis donatur. gitu. Insya Allah kita akan mengadakan kegiatan pelatihan public speaking dan literasi. Perkenalkan, nama saya Cukup Abdul Syukur selaku sekretaris panitia. Dan sebelah saya ada ketua panitia dari TBM Desa Hulu. Ya, cerita nih. Akan meminta donatur kepada para donatur yang dermawan ya. Kita akan presentasikan proyek proposal kami yaitu tentang pelatihan public speaking dan literasi ekspresi untuk anak. Terus ada ketua pengarah Mas Abed dan teman-teman sekalian nanti bisa perkenalkan satu persatu. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Abad Palai, dipanggil saja Abed dari TPN Proba Ilmu atau Brano. Perkenalkan, nama saya Tuti Alamia dari TPN Stopi Wiradesa. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Deviana dari TPN Punya Cita. Halo, saya Najwa Diomula dari Rumah Baca Vini Vidi Vidi. Dan saya Sania dari Edu Wisata Mangrove Mulyasri Mulyurjo Tirto Kalang. Luar biasa. Presentasi akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Ibu Sania. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, kami di sini sebagai kelompok 5 mempresentasikan contoh proposal pengajuan kita dalam rangka pengadaan kegiatan pelatihan public speaking dan literasi ekspresi untuk anak-anak. Ya, karena kita membikinnya dalam waktu yang singkat, padat dan jelas, tapi tidak untuk hubungan kita semoga berjalan dengan panjang gitu ya. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangannya di sini ya, teman-teman semua. Iya, untuk ringkasan kegiatan di sini ada judul pelatihan public speaking dan literasi ekspresi untuk anak. Selanjutnya ada latar belakang, yaitu kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking dan keterampilan mengekspresikan diri merupakan kompetensi esensial yang sangat dibutuhkan di era modern seperti sekarang ini. Namun sayangnya keterampilan ini seringkali luput dari perhatian dalam proses pendidikan anak, terutama anak usia dini maupun di sekolah dasar. Nah, sebagian besar pendekatan pendidikan di Indonesia itu masih berfokus pada keterampilan kognitif dan akademik, sementara aspek komunikasi atau ekspresi diri dan keberanian untuk menyampaikan pendapat secara terbuka
belum menjadi prioritas umum. Ya, dan itu lingkupnya terjadi di beberapa daerah, terutama di lingkungan yang belum memiliki akses terhadap pendidikan non formal yang variatif. Sebentar ya, mohon maaf, soalnya mata saya minus nggak pakai kacamata. Oh iya. Saya lanjutkan mungkin ya. Oh gitu. Ya aku maju lagi sedikit kali ya. Akan dibantu oleh ketua pengarah. Saja. Oh, Pak Abang ada, Pak Abang. Insya Allah masih normal. Di berbagai daerah, terutama di lingkungan yang belum memiliki akses terhadap pendidikan non formal yang berarti, anak-anak tumbuh dengan keterampilan